Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa yang akan datang dan kembali ke dalam hidup kamu ya. Bisa orang baru atau orang dari masa lalu ya, karena kan ini datang dan kembali. Yes, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Itu aja, kita mulai ya. Sebelum masuk ke temanya, kita bakalan cek energi kamu ke dia ya, seperti apa. Ke seseorang yang datang dan kembali ke kamu. Ingat ya, ini bisa orang baru atau orang dari masa lalu ya. Kamu tuh sebenarnya happy, bisa kenal, bisa deket sama dia tuh kamu happy. Cuma kamu masih kebingungan. Entah bingung jalanin hubungan sama dia, atau kamu bingung harus melangkah kayak gimana, harus memutuskan apa, itu kamu bingung. Misalnya ya, tadinya tuh kamu pengen banget sama dia, terus kamu jadi ngerasa kayaknya mending udahan aja deh gitu. Jadi ada yang berubah nih dari kamu. Tadinya misalnya kamu pengen banget atau pengen serius sama dia, tiba-tiba kamu pengen mundur gitu loh. Nah di sini aku lihat kayak kamu bingung buat melangkah dalam hubungan ini. Kayaknya dia seseorang yang kamu kangenin deh. Atau dia yang kangen ya sama kamu. Tapi ini kan ngecek energi kamu ya, bukan energi dia. Ya adalah dari kalian yang kangen sama mereka juga. Dan kamu ngerasa dia itu seseorang yang misterius. Entah misterius karakternya kamu gak paham, entah misterius sifat-sifatnya kamu gak paham, entah misterius apa yang dia rasain kamu gak paham. Nah pokoknya ada hal-hal misterius di mereka yang kamu ngerasa gak bener-bener tahu dia ini kayak gimana sih orangnya. Seperti itu ya. Dan kamu ngerasa ini nih kayak apa ya, perasaan. Mungkin kamu pernah punya perasaan, mungkin kamu ada perasaan sama dia. Nah perasaannya ini makin lama makin bertumbuh, makin berkembang. Kalau dia seseorang dari masa lalu, kamu suka ingat kenangan sama dia. Kamu ngerasa kamu sama dia tuh ada perbedaan. Ya. Antara kamu sama dia ada perbedaan. Di sini kamu tuh peduli juga sama dia. Peduli pas lagi bareng-bareng, pas lagi jalanin hubungan itu peduli. Dan kamu tuh pernah kayak apa ya, menjadikan dia tuh tujuan. Ya misalnya kamu punya tujuan dalam hubungan ini tuh mau dikemanain, atau kamu ngerasa ya dalam hubungannya sama dia kamu punya tujuan mau serius. Pokoknya kamu punya tujuan deh, pernah punya tujuan sama dia pas lagi deket atau jalanin hubungan. Ya anggaplah kamu bener-bener kayak mengandalkan hubungan inilah, bener-bener memprioritaskan hubungan ini, mengandalkan hubungan ini, fokusin hubungan ini. Kamu juga sering ngasih sesuatu ya. Pokoknya di hubungan ini kamu banyak memberi deh. Ya. Tuh, kayaknya kamu kangen sama dia. Dan kamu pernah ngerasa ini tuh hubungan yang tepat buat kamu. Kamu ngerasa perjalanan hubungan kamu tuh berliku-liku banget. Berliku-liku tapi tiba-tiba ujungnya tuh kayak zong gitu kali ya. Udah berliku-liku terus tiba-tiba ada sesuatu yang kayak hubungan kalian selesai atau putus atau berakhir gitu. Pokoknya ada sesuatu yang bikin hubungan kalian jadi kayak berhenti atau berakhir gitu loh jalannya. Tadinya berliku-liku gak ada ujungnya, tiba-tiba ada sesuatu gitu ya.
yang mengharuskan kayak berakhir atau ada masalah di sini aku lihat. Kalian sama-sama keras di sini. Tapi kamu ngerasa sebenarnya dalam hubungan ini tuh ada positifnya. Ada baiknya juga, ada kebaikannya juga. Mungkin dia ya, kamu ngerasa dia tuh rumah buat kamu. Home ya, tempat dimana kamu kembali. Ya secapek-capeknya kamu, nanti kamu tuh cari dia gitu ya. Kamu lagi sedih juga, kamu carinya dia. Kayak kamu baper banget deh sama dia, aku ngerasanya. Soalnya tiba-tiba aku baper loh. Aku baper. Ya aku nggak ngerti nih. Ini gila sih. Aku baper nih. Tapi bapernya bukan baper sedih ya. Biasanya kan bapernya sedih. Tapi pas aku reading ini bapernya tuh kena di hati. Hati aku tuh tiba-tiba kayak, tau gak sih lonceng pas bunyi kan kayak teng gitu kan. Nih tiba-tiba hati aku tuh kayak bergetar kali ya sebutnya. Bergetar atau tiba-tiba kayak ada getaran 2-3 detik. Sumpah, ini kayak baru sekali deh aku kayak gini. Tiba-tiba hati aku tuh kayak teng gitu. Kenapa ya? Ini kayaknya kamu baper banget sama dia. Tapi aku bisa baca kayaknya kamu gara-gara ini juga kamu sedih. Berarti ini seseorang yang kayak kamu pernah jatuh cinta atau kamu pernah secinta itu sama dia, tapi mungkin dia bikin kamu sedih atau cerita hubungan kalian tuh bikin kamu sedih. Gak harus dia bikin kamu sedih, mungkin keadaan hubungan kalian bikin kamu sedih di sini. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia sering memantau kamu dari kejauhan. Intinya, pandangan dia tuh gak bisa lepas dari kamu. Dia sering kepoin kamu, stalking kamu. Ketika dia kepoin kamu, itu pasti ada aja yang bikin dia sedih. Tetesan-tetesan air mata, atau dia jadi baper, atau dia jadi inget kenangan sama kamu. Pokoknya ketika dia kepoin, stalking kamu, cari tahu tentang kamu, itu malah jadinya dia sedih gitu loh. Ya. Sebenarnya kamu tuh seseorang yang diinginkan. Ya. She wants you, he wants you gitu. Pokoknya kamu seseorang yang diinginkan sebenarnya. Dia ini kayak punya dua kepribadian ya. Jadi kayak misalnya gini. Dia nunjukin ke kamu tuh dia udah gak sayang sama kamu. Padahal ada sisi dia yang kayak dia tutupin dari kamu. Dan sebenarnya dia tuh sayang. Nah, jadi bisa dilihat kayak dia punya kepribadian yang sebenarnya kamu cuma tahu sebagian dari dia aja yang kamu tahu. Karena sebagiannya dia gak tunjukin ke kamu. Di sini banyak dari mereka yang tertarik atau jatuh cinta sama kamu pas pertama bener-bener kayak baru kenal sama kamu. Ya, mungkin cinta pada pandangan pertama gitu ya. At first sight, bisa juga. Dan banyak dari mereka tuh yang ngerasa pengen komitmen sama kamu. Atau kalau misalnya dia dari masa lalu ya dulunya dia bener-bener sekomit itulah jalanin hubungan sama kamu. Ya pas dia jalanin hubungan sama kamu dia komit gitu loh, bukan main-main lah istilahnya. Ya dia ngerasa mungkin hubungan itu hubungan yang penting. Emang sebuah hubungan yang dilandaskan sama rasa komitmen gitu loh, bukan hubungan main-main menurut dia. Atau bisa juga pas dia ketemu kamu dia jadi malah pengen punya komitmen. Mungkin sebelumnya dia punya pasangan, punya mantan atau gebetan, ya biasa aja dia jalanin santai. Tapi pas sama kamu dia bener-bener ngerasa kayak gue pengen komit deh sama cewek ini atau sama cowok ini. Ada rasa kayak gitu ya. Energi dia ke kamu, pas dia deket sama kamu tuh bener-bener bisa menenangkan dia, bisa bikin dia tenang. Dan dia ngerasa bener-bener
deket sama kamu tuh, punya hubungan sama kamu bener-bener sebuah berkat buat dia, berkat dari Tuhan. Di saat dia punya punya beban pikiran, kamu mungkin bisa menenangkan dia, entah dari omongan kamu punya masukan, atau kamu kayak semangatin dia, atau kamu tenangin dia gitu. Intinya ada sesuatu dari kamu yang bisa bikin dia tenang. Nah, di sini deket sama kamu bikin dia pengen punya hubungan sama kamu. Dia pengen memulai sesuatu yang baru lah gitu sama kamu, entah pacaran, entah lebih serius. Pokoknya dia pengen ada sesuatu new beginning atau sesuatu yang dia mau mulai ya sama kamu. Itu bikin dia pengen memulai hubungan sama kamu. Dia bisa menerima kamu sih, aku lihatnya. Dan kamu mengisi kekosongan di dalam diri dia. Mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang hilang atau kosong dalam diri dia, dan kamu bisa melengkapi, bisa mengisi bagian-bagian itu, ya. Di sini saking deketnya dia benar-benar ngerasa kamu tuh kayak keluarga. Nggak tahu deh. Pokoknya aku bisa bilang saking deketnya dia kayak anggap kamu keluarga. Ada kan orang yang benar-benar deket jadi kayak udah kayak keluarga lah gitu, bukan kayak pasangan lagi. Dan di sini apa ya istilahnya ya, mungkin dia ngerasa kamu itu pendengar yang baik, atau bisa juga dia yang selalu kayak dengerin kamu, keluh kesah kamu, bisa vice versa sih ya. Dan dia banyak belajar dari kamu. Dia ini terkoneksi sama kamu, mau jauh atau dekat dia terkoneksi, masih ngerasa terhubung. Nah, ini ada bagian-bagian dari intuisinya dia yang bisa nangkep sinyal-sinyal dari kamu mungkin. Ya namanya orang terkoneksi kan pasti sinyalnya terkoneksi kan. Pasti sinyalnya nyambung gitu loh, mau lagi berjauhan atau mau lagi deket. Dan kamu ini di saat dia lagi ada masalah, kamu bisa kayak menyembuhkan. Atau dia lagi stres, misalnya lagi ada masalah, terus kamu bisa kayak kasih solusi, terus dia jadi tenang, kasih masukan, terus dia jadi punya jalan keluar. Pokoknya intinya kamu tuh kayak ada jiwa healer lah buat dia. Entah kamu sembuhin dia pernah terluka bisa juga, atau kamu kayak bikin dia bangkit, atau ketika dia ada masalah kamu jadi kayak obat penawar gitu ya kalau dia lagi stres. Ada yang kayak gitu. Kalau dia orang baru, dia berbunga-bunga sih pas baru deket sama kamu ini. Kamu tuh bikin dia jadi pengen masuk ke dunia kamu. Kamu bikin dia jadi kayak pengen memulai hubungan sama kamu. Bikin dia jadi pengen melangkah. Pengen ada new beginning mungkin juga. Bikin dia jadi berani buat komitmen, buat punya hubungan, relationship. Energi dia ke kamu, dia ini kayak ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu. Apa yang dia tutupin ya? Ya anggaplah dia nggak benar-benar terbuka ya ke kamu. Apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin, dia nggak terbuka ke kamu nih. Banyak dari mereka yang berkembang karena kamu. Mungkin kamu bantu dia, atau kamu apain dia ya, makeover atau apa. Tapi mereka tuh ada sesuatu yang berkembang, atau anggaplah mereka berubah, transformasi. Nah itu tuh karena kamu. Mungkin kamu yang bantuin mereka. Banyak mereka nih kayaknya toxic orangnya nih. Sebenarnya banyak dari mereka yang istilahnya ya berbahaya buat kamu. Berbahaya misalnya contohnya dia udah punya pasangan tapi dia deketin kamu. Nah itu kan bahaya buat kamu ya. Bahaya kalau baper ya, repot baper sama pasangan orang. Atau misalnya dia misalnya dia tuh
suka mabuk-mabukan ya. Ini contohnya aja sih ya, dia suka mabuk-mabukan, terus ya dia deketin kamu gitu kan, takutnya nanti kamu juga ikut-ikutan ya, jadi hidup bebas ya, suka mabuk-mabukan juga nanti gara-gara dia. Ini contohnya aja sih ya, aku soalnya nggak tahu mau contohin apa. Oke, sekarang kita masuk ke temanya ya, siapa yang datang dan kembali ke kamu. Ini disclaimer ya, aku ngerasa kembalinya mereka itu belum tentu mereka mau balikan sama kamu, belum tentu mereka mau punya hubungan lagi sama kamu. Ini kalau dia orang dari masa lalu ya, bisa jadi datangnya dia ada yang kayak ingin memperbaiki silaturahmi aja ke kamu, sekedar memperbaiki komunikasi, atau supaya kamu tuh supaya kamu bisa maafin dia. Apalagi kalau dia punya kesalahan besar sama kamu, mereka pengen dimaafin sama kamu. Dan kalau aku lihat kayak takutnya ya, ketika dia kembali komunikasi nih sama kamu, ntar on off kamu baper lagi, nah repot jadinya. Jadi saran aku juga, kalian harus bisa mengontrol perasaan, mengontrol hati, jaga perasaan ya. Untuk sesuatu yang belum pasti, tolong dijaga hatinya ya. Aku yang bikin tema baper ya, tapi aku juga yang memberikan penawar buat kalian. Aku yang bikin baper, aku yang ini ya, yang mewanti-wanti sendiri. Pokoknya gitu ya, karena aku sayang kalian ya, aku kasih saran juga lah buat kalian ya. Tapi aku yakin kalian tuh suka banget tema ini ya, kayak aduh, kalian udah kayak aku mendengar bisikan-bisikan kalian sedang menunggu seseorang sepertinya ya. Nah, siapa yang datang dan kembali? Dia itu orangnya mau berjuang nih, dia tipe orang yang mau berjuang. Kamu bisa lihat dia itu dulunya biasa aja, tapi sekarang dia udah ada di titik puncak, dalam artian udah ada di titik sukses atau berhasil ya. Pokoknya kamu bisa lihat dia banyak melakukan hal ini hal itu, akhirnya dia ada di titik dia ya berhasil lah, kita bisa bilang ya. Di sini ada yang auranya positif, memang ada. Tapi ada juga nih aura seseorang yang agak-agak nyusahin ya kayaknya. Gak tahu nih nyusahinnya dalam apa, tapi nyusahin lah. Nyusahin buat hidup kamu kali ya. Kalau gimana ya? Nyusahin itu kan bisa terbagi, kayak kamu yang bantuin dia jadi nyusahin ya, atau dia sebenarnya nggak minta bantuan sama kamu, tapi memang nyusahin juga gitu ya. Pokoknya ini yang kebaca sama aku ya, yang aku tangkep, dia seseorang yang nyusahin juga lah ya, cukup nyusahin, agak nyusahin ya, pokoknya gitulah ya, ngerepotin gitu orangnya ya. Di sini banyak dari mereka yang udah pengen tutup cerita, tutup kisah sama kamu, close story lah, end pokoknya storynya, close book ya, pengen tutup ceritanya lah sama kamu nih, cerita-cerita sama kamu. Dia mikirnya kayak udahlah close aja lah, mau ujungnya kayak gimana, takutnya makin menyakiti, mendingan di close. Ada yang rasa kehilangan kamu di sini. Banyak nih, mereka kan sukses, berhasil, tapi ketika mereka sudah ada di titik sukses, berhasil, mereka malah ngerasa kehilangan kamu. Jadi mereka ngerasa buat apa semuanya, kayak mereka punya apa aja, mereka punya semuanya, tapi mereka kehilangan kamu, buat apa gitu. Aduh, jadi aku yang baper nih dengernya ya. Pokoknya di sini ada seseorang yang ngerasa kehilangan kamu. Dia ini kebingungan. Dia ada nih ya, mereka yang datang ke kamu, ntar pergi lagi, datang lagi, pergi lagi. Ini energi orang yang bolak-balik ya. Bolak-balik, mending kalau bolak-balik jelas ya tujuannya apa. Ini bolak-balik nggak tahu nih tujuannya apa. Dari yang tadinya dia bersemangat ke kamu, ntar tiba-tiba dia apa ya,
intensitasnya nih komunikasi kalian berkurang, tiba-tiba dia menghilang, atau dia bosen, jenuh, ntar dia hilang gitu ya. Pokoknya orangnya tuh kayak bolak-balik deh, kamu deh, ya. Nggak tahu sih maunya apa ya, jadi kayak bolak-balik kesana kemari ya, kayak datang tak diundang gitu loh, datang tak dijemput, pulang tak diantar, jelangkung ya. Jadi dia datang dan pergi seenaknya aja gitu, nggak tahu tujuannya apa. Bisa dibilang mereka ini banyak yang beruntung dalam segi finansial ya, karir atau keuangannya tuh bagus ya. Di sini dia orangnya suka traveling, suka jalan-jalan. Bisa dibilang dia achieve ya, banyak pencapaian dalam hidupnya. Entah dia punya apa, pencapaian apa, sukses apa, dia banyak pencapaian. Ini dia sebenarnya seseorang yang cukup dominan dalam hubungan. Dia pokoknya tuh jiwa-jiwanya ngatur-ngatur lah gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu, kamu harus nurut ini, dengerin ini gitu ya. Kamu sama dia sih kayaknya saling mencintai ya. Cuma di sini memang ada perbedaan. Tapi walaupun ada perbedaan, di sini perasaannya bertumbuh ya makin lama. Ya ada yang hubungannya lama nih. Ya. Hubungannya kayak long relationship gitu loh. Padahal ada perbedaan di sini. Dia kayaknya nggak mau kehilangan kamu deh. Ya sebenarnya mungkin kalian sama-sama saling mencintai. Dia mungkin nganggap kamu tuh segalanya buat dia ya. Ya segalanya buat dia, seseorang yang penting. Dia seseorang yang strong sih sebenarnya. Mau dia dikasih masalah sebesar apapun, dia strong orangnya. Kamu pasti bisa lihat dia seseorang yang strong. Siapa yang akan datang dan kembali? Andaikan kau datang kembali. Aduh, baper. Mohon maaf jika suaranya terlalu merdu ya. Suaranya terlalu merdu dari mana ya? Biar aku nggak ngantuk ya guys. Ini dari tadi aku tuh sambil makan permen ya. Soalnya nggak tahu nih energinya tuh kayak energi orang yang nggak ada semangat hidup, tau nggak? Lemes gitu loh. Makanya aku bingung. Enggak, aku lagi nggak ngantuk. Tapi nggak tahu kenapa kayak energinya nggak semangat bacainnya. Ya. Tenang guys, aku tuh kalau reading tuh udah makan ya. Semakin kesini aku nggak bisa kalau reading tuh lapar, karena butuh energi ya, selain energi tenaga juga. Aku harus dalam kondisi yang prima, fit. Aku nggak bisa kalau lagi mood swing gimana-gimana, nggak bisa. Terus harus fresh, seger, nggak ngantuk gitu ya. Karena kan aku narik energi kalian berapa ribu orang gitu yang nonton kan, jadi aku harus fit. Dan ini aku lagi sehat baik-baik aja, cuma nggak ngerti energinya kayak energi nggak ada gairah gitu loh. Mungkin aku narik energi orang yang kayak gitu ya. Aku ngomong kayak gitu tiba-tiba kalian bisa lihat guys, kalian bisa lihat ini gambarnya. Ini orang yang kayak lagi kayak males, nggak semangat kan, nggak ada gairahan. Amazing kan? Tiba-tiba aku baru lihat ada kartu kayak gini. Ini orang kenapa nih? Males banget nih, ya. Kurang darah loh, ya. Ya udah, kita lihat ya. Kalau kalian denger aku kayak lagi makan, ini aku lagi makan permen jelly ya guys. Jadi jangan, aduh kok readingnya sambil makan, enggak. Biar aku enggak bosan aja gitu ya.
Ini video kedua yang gue bikin soalnya. Nah, di sini orangnya yang datang dan kembali tuh, dia tuh kayaknya pinter deh cari uangnya. Dia tuh mapan ya, kau bisa lihat dia punya aset atau punya apa, pokoknya dalam hal keuangan tuh bagus. Dan dia senang banget hangout, main, energi Libra yang kayak setia kawan, banyak temennya, banyak orang yang seneng main sama dia, deket sama dia, seru aja gitu loh ada dia kayaknya di dalam suatu event, acara, party, ya seru ada dia. Level setia kawannya tuh tinggi sama teman-teman ya. Orangnya sibuk juga kayaknya, tipe-tipe yang sibuk ya, atau tipe-tipe yang seneng dalam bekerja ya, entah dia pekerja keras atau orangnya suka cari cuan gitu ya, seneng lah. Nah, ini energi Libra juga kayaknya orangnya. Mungkin tipenya agak pelin-pelan ya. Suka bingung. Tapi dia orangnya sih nggak egois sih harusnya. Bukan tipe yang mau menang sendiri gitu, nggak aku lihatnya. Dia mikirin kebahagiaan orang juga kok. Nggak egois banget. Tuh ada kartunya, memang dia bingung. Tipe yang bingung-bingung. Tuh dia tuh kayak nggak ada semangat hidup kayaknya ya. Yang tadi di sini aku lihat kartunya. Intinya dia tipe orang yang apa sih, dia kau bisa lihat dia tuh kayak gak ada tujuan atau gak ada arah, atau kayak kamu bisa lihat nih orang entah dia males-malesan atau nih orang nggak tahu tujuan hidupnya apa. Misalnya kamu lihat ya, dia pekerja keras, dia rajin, tapi kamu bisa lihat kalau nih orang kedepannya hidupnya mau gimana sih, nggak tahu ya, kerja aja, cari uang ya cari uang aja ya, nggak kelihatan tuh kayak kedepannya dia mau ngapain, mau jadi apa. Misalnya contoh, dia cari uang tapi uangnya nih buat keluarganya aja, dia nggak mikirin tuh kedepannya nanti ditabung atau enggak sama dia, buat dia beli rumah atau enggak, buat masa depan dia atau enggak. Intinya ya dia nggak tak, kau misalnya dia nggak ada tujuan lah gitu ya, arahnya kemana tuh nggak tahu, masa depannya mau gimana ke depannya tuh nggak tahu gitu loh. Tapi bukan berarti dia pemalas, enggak, ada juga kok yang orangnya memang pekerja keras ya. Tapi kalau kita lihat dari karakter ya, bisa jadi yang mau datang dan kembali ini ada yang lebih dari satu orang loh. Yang pengen banget tuh satu orang sebenarnya. Nah yang satunya lagi nih bayang-bayang aja lah gitu. Jadi yang satunya pengen banget, yang satunya biasa aja lah gitu ya. Jadi masih kayak bayangan-bayangan aja ya buat kamunya. Nah, di sini dia tuh gampang banget ini ya. Gampang banget stresnya. Ada pekerjaan banyak stres gitu ya. Langsung kepikiran. Dia orangnya kepo ya. Kepo, kalau udah kepo tuh dia banyak nanya. Kayak gini, kayak gitu dia banyak nanya. Dia juga suka stalking kamu sih. Di sosial media sih stalkingnya. Dia selalu pengen tahu tentang kamu, kayak hari ini kamu ngapain, posting apa, ngobrolin apa, atau gimana kabar kamu. Selalu ada hal-hal yang bikin dia bertanya-tanya tentang kamu. Ada yang jiwanya ini leader ya, kayak pemimpin. Misalnya dia mimpin dalam pekerjaan, komunitas, atau apa. Pokoknya ada jiwa-jiwa yang ngatur ya. Tadi kan ngatur, dominan, pemimpin ya. Ya mirip-mirip begitulah karakternya. Tuh tipe-tipe yang Libra, suka ragu-ragu, pelin-pelan. Tapi dia ini orangnya ada yang nggak banyak ngomong deh kayaknya. Introvert apa gimana ya? Orangnya nggak banyak ngomong. Atau bisa juga sama kamu nih lagi diam-diaman, nggak komunikasi. Atau dia tipe-tipe orang yang suka silent treatment. Ada masalah dia diem, dia ngediemin kamu gitu ya.
Ada sih yang silent treatment. Tapi aku ngerasa banyak dari mereka yang kayaknya single juga. Nggak tahu kenapa aku tiba-tiba mau ngomong kayak gitu ya guys ya. Ya pokoknya banyak dari mereka yang single orangnya. Mereka tuh ada rasa pengen memiliki kamu loh sebenarnya. Dan mereka ada rasa kesenangan tersendiri aja di saat mereka bisa deket. Dan mereka tuh suka haluin kamu. Seandainya bisa memiliki kamu, pasti happy deh. Seandainya punya hubungan sama kamu, pasti seneng banget deh. Nah, kamu tuh bikin dia jadi lebih baik. Ya, misalnya ya, enggak kok, kamu gak deket sama dia. Bikin lebih baik dari mana? Atau kalian udah berjauhan. Jadi, banyak dari mereka yang ya gitu sih, introspeksi. Terus mereka berubah. Nah, itu tuh gara-gara kamu. Misalnya ya, mereka ngerasa mereka tuh banyak kekurangan. Tapi mereka ngerasa kamu tuh punya banyak kelebihan. Nah, mereka ini kayak memperbaiki diri atau memantaskan diri lah. Mungkin kita bisa bilang memantaskan diri ya. Jodoh kali ya, memantaskan diri. Pokoknya ada sisi mereka yang mereka perbaiki. Demi memantaskan diri ke kamu gitu loh. Supaya satu level lah gitu sama kamu. Mereka ngerasa kamu cantik atau ganteng. Nah, mereka memperbaiki diri, introspeksi, mereka merawat diri, bikin cantik, bikin ganteng atau apa. Jadi kamu tuh alasan mereka berubah. Di sini ada yang ngeliatnya kayak gitu, ya. Dan mereka hati-hati banget nih ke kamu. Mereka hati-hatinya takut kamu tersakiti atau terluka karena mereka. Dan aku lihat di sini ada yang mereka tuh kayak hampa, kosong hidupnya. Tapi kamu tuh kayak kasih cahaya-cahaya kecil gitu loh dalam hidupnya. Cahaya-cahaya kecil. Puitis banget ya. Drama banget lu, Dina. Iya, pokoknya kamu kayak kasih cahaya kecil dalam hidupnya. Mereka nih ngerasa hampa, dingin gitu ya hidupnya ya. Nggak ada hangat-hangatnya deh pokoknya ya. Nah, kamu tuh hadir, kamu sadar atau enggak, kasih cahaya kecil dalam hidupnya. Hidupnya jadi lebih hangat. Kayak jadi ada tujuan lah gitu. Misalnya kan hidupnya monoton banget nih, gitu-gitu aja. Pas mereka punya feeling sama kamu, mereka jadi ngerasa termotivasi gitu loh. Entah termotivasi atau jadi kayak lebih seneng hidupnya, jadi ngerasa lebih hidup lagi mungkin. Ya anggaplah misalnya dia suka sama kamu, tapi dia nggak ngomong ke kamu nih ya. Misalnya dia secret admirer gitu ya, kayak pemuja rahasia. Tapi dibalik dia memuja kamu, tiap hari stalkingin kamu, mereka seneng gitu loh, dia seneng. Walaupun dia nggak bilang ke kamu, walaupun kamu nggak tahu, tapi jadi lebih hidup. Mungkin hatinya yang tadinya kosong, hampa, yang tadinya hatinya tuh beku gitu ya, pas ada kamu jadi mencair. Aduh ya, pas mereka punya perasaan sama kamu tuh kayak mencair ya. Ya pokoknya ada berubah lah dalam diri mereka ya, pas mereka punya feeling sama kamu itu. Nah, mereka nih ada rasa pengen ngejar, kan ada rasa pengen memiliki ya, pengen ngejar kamu. Ada yang rasa kamu itu, ada yang berharap seandainya kamu itu ada di masa depan hidupnya gitu. Gimana tuh ngomongnya? Jadi misalnya mungkin mereka ya berandai-andai seandainya kamu jadi pasangan dia, atau seandainya kamu bisa jadi istri atau suaminya. Ya mereka tuh pengen kamu ya ada, hadir di masa depan hidupnya gitu loh. Mungkin punya rumah tangga sama dia misalnya ya, atau let's say menikah mungkin sama dia, atau jadi pasangan hidupnya. Nah intinya mereka tuh kayak berharap kamu ada di masa depan hidupnya lah ya. Nah mereka ini ada yang suka banget sama olahraga ya, suka sama olahraga. Mereka ada yang introvert, lebih senang sendirian, menyendiri juga. Ada yang orangnya suka makan mungkin.
Ada yang mau dia orang baru atau orang lama ya, dia tuh masih ada rasa senang berbunga-bunga ya, karena masih ada feeling kan ke kamu. Dia ini tipe orang yang susah senang sendiri lah pokoknya, mungkin juga mandiri lah, bisa dibilang kayak gitu. Dia ngerasa hubungannya stuck sama kamu, di situ-situ aja mungkin hubungannya. Kamu membawa warna dalam hidupnya ya, kamu membawa warna hidup dia jadi lebih berwarna, jadi beda gara-gara kamu ya. Oke gengs, kayaknya ini aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Nah sekarang aku bakalan shuffle kartu-kartu ini. Mungkin ada pesan untuk kalian ya, yang perlu kalian tahu atau yang perlu aku sampaikan. Kita lihat aja pesan semesta apa ya buat kalian saat ini. Oke, di sini tuh ada beberapa. Pesannya adalah jeng. Pesannya adalah kalau kamu ingin sesuatu, kalau kamu pengen banget dan itu hal baik atau positif, ya coba kamu raih. Tapi kalau seandainya sesuatu itu memang udah nggak bisa dipersatukan lagi atau sesuatu emang nggak bisa kamu miliki, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dekatlah dengan seseorang atau sesuatu yang membuat kamu tenang. Intinya jangan dekat sama orang-orang yang cuma bawa masalah buat kamu, gitu kali ya. Dan jagalah sesuatu yang kamu miliki, entah keuangan, entah pekerjaan, atau seseorang yang penting buat kamu, bisa ya. Dan cobalah untuk menyeimbangkan hidup kamu ya, jangan terlalu fokus sama satu hal. Misalnya kamu mengejar karir, ya karir aja yang kamu fokusin. Kan banyak aspek kehidupan lain, relationship, keluarga, family, atau apapun. Jadi coba seimbangin semuanya ya, bikin semua porsinya tuh sama rata ya, seimbang semuanya ya. Oke, itu aja kayaknya. Semoga pesannya pas buat kamu ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye-bye.